Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya, Ibu Guru dan Bapak Guru PAUD? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran dalam segala beraktivitas. Baik Bunda dan Bapak Guru PAUD semuanya, jumpa lagi dengan saya, Suratinisi Channel. Kali ini saya akan sharing tentang mengenal lebih dekat kurikulum baru tahun 2022, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain PAUD. Di masa pandemi kemarin, kita diberi opsi oleh Kemendikbud untuk memilih 3 kurikulum yang ada, yaitu ada kurikulum 2013 secara penuh yang ternyata setelah disurvei dipakai oleh lembaga sebanyak 59,2%. Kemudian menggunakan kurikulum darurat, di mana kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbud dipakai 31,5%, dan akhirnya ada juga yang melakukan penyederhanaan sendiri kurikulum sebanyak 8,9%. Nah, evaluasi yang sudah didapatkan oleh Kemendikbud bahwa yang menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan 31,5% itu ternyata lebih efektif dan lebih dapat dirasakan dan dapat meningkatkan capaian pembelajaran oleh siswa. Karena apa? Di kurikulum darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Jadi di sini di kurikulum darurat kemarin itu sangat-sangat membantu siswa dan guru dalam merdeka belajar dan merdeka mengajar. Nah, untuk itu kemudian saat ini ada kurikulum pemulihan pembelajaran yaitu di tahun 2022 sampai 2024 yang saat ini sedang disosialisasikan di sekolah penggerak baik dari jenjang PAUD sampai SMA. Nah, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2 tahun, yaitu 2022 sampai 2024. Setelah itu akan dievaluasi atau dikaji ulang. Tujuan dari kurikulum pemulihan pembelajaran atau kurikulum baru nanti yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila, yaitu ada di sini apa saja profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Sedangkan pembelajarannya dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, nanti akan dibagi ada program intrakurikuler, ada program kokurikuler. Nah, program intrakurikulernya adalah pembelajaran terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di program kokurikuler, lintas mata pelajaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat dan muatan lokal yang dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Baik teman-teman, kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Apa itu? Yaitu ada 3, pengembangan soft skill dan karakter.
Di sini ada akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas yang ada di profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ini dapat porsi yang agak banyak, kalau tidak salah sekitar 20-30%. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Memang di kurikulum prototipe ini dalam pemulihan pembelajaran itu lebih ditekankan kepada literasi dan numerasi. Kemudian fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi karakteristik kurikulum prototipe PAUD ada 4. Apa saja itu? Yaitu kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kegiatan bermain ini tidak hanya di PAUD ya, di SD, SMP, di SMA juga diberikan. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian ada fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Baik Bunda dan Bapak Guru PAUD semuanya, PAUD usia 5-6 tahun ini adalah sasaran utama dari kurikulum perubahan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain, di mana penguatan kegiatan bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan anak di kurikulum 2013 dan arah perubahan kurikulum itu ada pergeseran. Di sini misalnya untuk jam belajar di kurikulum 2013 per minggu 900 menit, tapi di arah perubahan kurikulum nanti per minggunya 1050 menit. Sedangkan asesmen kalau di kurikulum 2013 merujuk pada STPPA, tapi kalau di kurikulum baru nanti merujuk pada capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013, asesmen harian perlu dilaporkan. Kalau di kurikulum baru tidak perlu, hanya semester, jadi cukup asesmen semester. Dan pendekatan pembelajaran berbasis tema di kurikulum 2013, di kurikulum baru nanti pendekatan pembelajaran berbasis literasi, yaitu buku bacaan anak dan bahan teks lainnya. Kemudian pembelajaran calistung kalau di kurikulum 2013 dipersepsi sebagai kegiatan drilling, yaitu di-drill, diulang-ulang. Tapi kalau di kurikulum baru nanti pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam CP melalui kegiatan bermain belajar, jadi masuk dalam kegiatan bermain dan belajar anak. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik spesifik pembelajaran di PAUD di kurikulum baru nanti yaitu 1, mendukung terbentuknya kesejahteraan anak, menghargai dan menghormati anak, mendorong rasa ingin tahu anak, menyesuaikan dengan usia tahapan perkembangan, minat dan kebutuhan anak, memberikan stimulus secara holistik integratif, memberikan tantangan, bimbingan dan dukungan pada pembelajaran tiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan tiap anak, masing-masing anak diberi kesempatan yang sama, bisa juga dengan diskusi. Lalu melibatkan keluarga sebagai mitra, memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Oh ya Bunda, buku saya terbaru yaitu tentang bagaimana memanfaatkan sumber belajar, lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kreativitas anak. Bunda-bunda kalau ingin memiliki nanti bisa chat lewat email atau lewat komen ya. Kemudian yang terakhir menggunakan penilaian otentik atau penilaian yang diperoleh bersamaan dengan proses pembelajaran. Jadi saat proses pembelajaran itu kita bisa melakukan penilaian. Tapi kita laporkannya nanti per semester bukan harian. Kalau harian itu kan tadi apa itu namanya ada di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum baru maaf itu nanti per semester laporannya.
Lalu lingkup capaian pembelajaran di PAUD itu ada berapa? Ini cuma ada 3. 3 ini elaborasi dari bidang pengembangan yang di kurikulum 2013 ada 6 itu ya, yaitu nilai agama moral, sosial emosi, fisik motorik, kognitif, bahasa dan seni. Nah, ini dielaborasi menjadi 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematik. Ini STEM ya. Baik, kalau nilai agama dan budi pekerti itu mencakup apa saja, yaitu kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Sedangkan di jati diri, pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial yang berlandaskan Pancasila, serta memiliki kemandirian fisik. Sedangkan di dasar-dasar literasi dan sains atau di STEM ini, yaitu kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Kemampuan dasar berpikir STEM untuk membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah. Nah, ini elemennya, elemen capaian pembelajaran jenjang pendidikan anak usia dini, itu yang 3 tadi ini dijabarkan di sini, yaitu untuk nilai agama dan budi pekerti, anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya masing-masing. Hampir sama ya. Nanti di sini tidak ada KI dan KD ya, gantinya ya ini capaian pembelajaran. Terus ada mengamalkan ajaran agamanya dalam interaksi sosial dan alam. Anak mengenal keberagaman dan mampu menunjukkan sikap toleransi. Kemudian di jati diri apa saja? Anak-anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan diri, kesehatan, di sini masuk nutrisi dan olahraga. Ini kalau di KI dan KD kemarin itu masuk di fisik motorik ya. Dan keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi secara wajar, membangun hubungan secara sehat. Anak dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ini ada di jati diri. Dan yang terakhir, di dasar-dasar literasi dan STEM, anak dapat menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, simbol, cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, contohnya percakapan atau diskusi. Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan, fisik, dan sosial. Anak dapat menunjukkan kemampuan awal menggunakan teknologi. Maksudnya di sini teknologi sederhana ya, secara aman dan tanggung jawab. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi ini diuraikan di sini elemen capaian pembelajaran jenjang pendidikan PAUD ya. Baik, kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain itu apa? Nah, di sini berisi tentang bermain adalah belajar. Dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Jadi dalam kegiatan belajar anak-anak itu nanti dalam bentuk kegiatan bermain. Kemudian dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru atau pendidik PAUD yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Jadi kegiatan-kegiatan belajar yang bersifat drilling itu dihilangkan. Di sini kita memberikan kebebasan pada anak untuk dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Sedangkan kegiatan yang dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD merupakan kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Apa maksudnya di sini?
Di sini kegiatan berbasis buku bacaan itu bukan anak dituntut untuk dapat membaca secara mandiri, tetapi anak-anak yang dilibatkan pada buku bacaan anak. Contohnya, ketika sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ibu guru membacakan buku cerita. Setelah itu anak-anak diajak bercakap-cakap atau berdiskusi tentang isi buku itu. Bahkan anak-anak dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan isi buku, misalnya contohnya bermain peran atau menirukan apa yang tersirat dalam isi buku itu tadi. Nah, bunda-bunda semua, itu yang bisa saya jabarkan tentang sekilas tentang kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain PAUD. Jadi nanti untuk next pokok bahasan berikutnya saya akan elaborasi tentang kegiatan yang bisa diberikan ke anak, yaitu yang sesuai dengan capaian pembelajaran serta asesmennya. Akhir kata, terima kasih. Jangan lupa apabila bermanfaat untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga bunda-bunda semua diberikan kesehatan dan tetap belajar, belajar, belajar untuk merdeka belajar dan merdeka mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Dadah.